Karena kita ada di filsafat sekarang, metode burhan sekarang. Burhan itu pembuktian. Nanti diadopsi oleh Jabiri jadi salah satu cara berpikir nalar Arab, nalar Islam, namanya burhani. Metode demonstratif yang hari ini mati di dunia Islam. Di dunia Islam itu yang hidup dua, bayan sama irfan. Bayan itu kan makna harafiahnya menjelaskan. Kalau burhan itu makna harafiahnya membuktikan, pembuktian. Kalau irfan itu mengetahui dari dalam. Cara berpikir. Ketika burhan mati, maka umat Islam kehilangan rasionalitas. Kalau irfan yang mati, umat Islam kehilangan nurani, kehilangan kepekaan intuitif. Kalau bayan mati, umat Islam kehilangan dasar-dasar tekstual, dasar-dasar keagamaan. Tiga-tiganya penting. Nah, burhan itu pembuktian demonstratif. Kalau pakai logikanya Ibnu Rus, hasilnya burhan itu pasti tidak bertentangan dengan syariah. Kadang-kadang memang disebut langsung oleh syariah, ada ayatnya, ada dalilnya. Kadang-kadang tidak disebut. Tidak apa-apa, pasti sesuai. Kok ada yang rasanya tidak sesuai? Kok ini hasil pikiranku secara rasional gini? Kok tidak cocok ya sama teksnya? Katanya Ibnu Rus, ya coba dipahami lagi teksnya dengan jalan takwil. Takwil itu kalau definisinya Ibnu Rus mengeluarkan makna dari dalalah atau dilalah al-haqiqah kepada dilalah al-majaziyah, dari makna asli kepada makna majaz. Metode takwil yang paling sering dipakai oleh Ibnu Rus adalah qiyas, silogisme. Jadi menurut akalku apa? Nyabu itu tidak boleh sih haram, tapi tak cari ayat, tidak ketemu-ketemu tentang nyabu. Nah, sebenarnya pasti ada, cuma nggak disebut. Caranya apa? Pakai takwil, pakai qiyas. Jadi untuk mencari haramnya nyabu, pakai qiyas. Mungkin ada fenomena yang sama yang disebut Quran yang mirip kayak sabu. Mungkin ketemunya terus khomer. Nah, itu namanya takwil. Menurut akal sehatku, goyang dangdut yang nggak pakai baju, hanya pakai celana pendek, hanya nggak boleh itu. Tapi tak cari-cari dalil di Quran kok nggak ada ya bahwasanya dangdut yang pakai goyang itu nggak boleh. Itu reneng ayat tentang dangdut. Tapi pasti ada. Pakailah takwil. Menurut akal sehatku, kampanye capres yang black campaign itu harusnya haram itu. Tapi tak cari dalilnya, nggak ketemu-ketemu. Sesungguhnya black campaign dimurkai oleh Allah, nggak ada. Pasti ada. Pakai takwil, pakai qiyas. Jadi hasilnya akal itu pasti nggak tabrakan kok. Ada yang disebut langsung, ada yang tidak disebut. Kalau tidak disebut bisa kamu gali dengan jalan takwil. Itu Ibnu Rus. Terus syarat takwil nanti kamu belajar usul fikih aja, nggak perlu tak jelasin satu-satu. Waktunya sudah 9:30. Dalil pembuktian Tuhan. Ini agak ada yang mirip kayak Ibnu Tufel kemarin, namanya dalil inayah. Membuktikan Tuhan itu gampang. Lihatlah betapa pasnya alam semesta ini untuk dihuni oleh manusia. Dah itu aja. Itu namanya dalil inayah. Bumi ini bulat, tapi diatur oleh Allah ada daya namanya gravitasi. Sehingga kita bisa duduk nyaman, kita bisa nongkrong, minum, bisa enak. Gravitasinya itu pas, nggak terlalu besar, dayanya juga nggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil mungkin kita kalau loncat jatuhnya lama,
gitu jatuhnya, lama. Tapi kan pas sudah, antara naiknya sama jatuhnya itu pas. Kalau terlalu kuat, kamu loncat gak kuat, kamu capek kalau jalan, ngangkat kaki aja beratnya luar biasa, kayak gravitasinya terlalu kuat. Ternyata pas. Kita duduk juga pas, jalan juga enak, jadi pas. Tidak mungkin kayak gitu kebetulan. Panjang tanganmu diatur juga pas. Coba terlalu panjang juga tidak enak, terlalu pendek juga nggak enak. Pas, untuk mau bikin apa-apa juga pas. Siku juga pas di tengah. Coba di sini, susah kamu kalau mau sholat takbir, sisanya banyak tanganmu. Iya kan? Jadi enak. Konstruksinya itu enak. Wajah di sini, pantat di sini. Coba ketuker, susah kamu. Nggak bayangkan ya. Kalau ketuker susah, kalau ke kamar mandi kamu agak berat itu. Kalau ciuman belakang sama belakang akhirnya. Nggak, Allah ngaturnya pas, indah. Itu namanya dalil inayah. Kok pas kabeh itu berarti nggak kebetulan. Kebetulan itu pasnya hanya 1-2. Ini mulai suhunya, situasinya, kondisinya pas. Berarti pasti ada yang ngatur. Yang ngatur ya Tuhan lah, siapa lagi. Nggak mungkin manusia, karena manusia kekuasaannya nggak ada yang sebesar itu. Itu namanya dalilul inayah. Yang kedua, dalilul ikhtiro. Dalil ikhtiro itu betapa majemuknya kehidupan ini. Manusia sebagai yang punya level paling tinggi, di bawahnya ada binatang, di bawah binatang ada tumbuh-tumbuhan, terus ada benda-benda, komposisinya, jumlahnya, populasinya, macam pas ternyata. Dalil ikhtiro. Kondisi makhluk hidup pas. Itu ikhtiro. Ternyata jumlahnya ayam juga segitu, imbang dengan kebutuhan jumlahnya manusia. Itu ikhtiro. Jadi kondisi alam. Hanya kadang-kadang manusia sering merusak kondisi ikhtiro ini. Kamu melakukan penambangan besar-besaran, merusak keseimbangan. Padahal hakikatnya alam ini sudah diatur sangat seimbang oleh Allah. Dan kondisi semacam itu pasti tidak kebetulan, pasti ada yang ngatur. Itu dalilul ikhtiro. Yang ketiga, dalil gerak. Jadi gerakan alam semesta yang tertib, dengan rotasinya, dengan kondisi manusianya, pasti ada yang menggerakkan. Kapan orang harus lahir, kapan orang harus mati, jumlahnya, kemampuan bumi untuk menampungnya itu pas. Gerak manusia, apa yang bisa digerakkan, apa yang tidak bisa bergerak, waktu, gerakan alam dan seterusnya, itu selalu sesuai. Dan pasti bukan manusia, dan pasti juga tidak kebetulan. Jadi inayah, ikhtiro, gerak adalah bukti bahwa Allah pasti intervensi dalam hidup ini, dan hidup ini pasti ada Tuhan. Itu yang dipakai oleh Ibnu Rus, menyempurnakan argumen-argumen sebelumnya. Oke, yang paling terkenal dari Ibnu Rus adalah debatnya dengan Ghazali. Jadi ada 3 hal yang dibantah oleh Ghazali dari para filosof, yang menurut Ghazali 3 hal inilah yang bikin para filosof kafir. Katanya Ibnu Rus, Ghazali salah paham dengan para filosof. Tidak seperti itu yang dimaui oleh para filosof. Yang pertama, kodimnya alam. Menurut pembacaannya Ghazali, para filosof telah kafir karena bilang alam itu kodim. Katanya Ghazali, katanya Ibnu Rus, tidak begitu yang dimaksud oleh para filosof. Kalau logikanya Ghazali kan, kalau alam itu kodim, berarti dia kodim nyaingi Allah. Yang harus kodim kan cuma Allah. Nah, katanya Ibnu Rus, bukan begitu. Maksudnya para filosof kodim itu,
kodim dari segi zat, tidak dari segi kodim dari segi waktu, bukan dari segi zat. Kenapa? Karena yang namanya waktu, kodim itu kan kita memahaminya, kodim itu kan tentang waktu. Dia berarti di luar waktu, tidak berwaktu. Maka alam ini disebut kodim oleh para filosof. Kenapa? Karena alam ada sebelum waktu. Kenapa alam kok ada sebelum waktu? Karena waktu itu ada hasil dari gerakan alam. Ada sekarang, besok, hari ini itu kan karena alamnya gerak, perputaran alam. Ada waktu itu ketika ada alam semesta. Berarti alam semesta ini harus ada sebelum waktu. Dan ada sebelum waktu itu kan disebut kodim. Itu argumen pertama. Terus alam ini diciptakan dari sesuatu sebelumnya. Dan terus kalau bagi enggak bisa, alam ini ya ada tanpa ada bahannya. Kalau bagi Ibn Rushd, banyak isyarat dalam Quran yang Allah bilang sebelum ada alam ini sudah banyak sesuatu. Ya contohnya ars, mak, kan itu arsnya Allah. Itu kan berarti ada sesuatu namanya ars. Allah sudah menciptakan ars duluan. Bertahta di atas air, kan di atasnya air, di atasnya ars. Itu kan berarti banyak hal lain sebelum alam yang diciptakan oleh Allah. Dan alam semesta sangat mungkin dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya itu yang kemudian diubah. Jadi menjadikan. Jadi penciptaan tidak dari tidak ada sama sekali. Meskipun Ibn Rushd mengkritik para filosof yang pakai emanasi, pelimpahan-pelimpahan. Tapi dia setuju bahwa adanya alam itu pasti ada bahannya dulu. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada Adam. Tidak ada ya tidak ada saja. Kalau ada ya ada. Nggak mungkin ada satu barang dia punya kualitas tidak ada sekaligus ada. Akal susah memahaminya. Gelas ini semula tidak ada, tapi sebenarnya dia sebelum jadi gelas mungkin jadi kaca. Sebelum jadi kaca mungkin jadi pasir. Sebelum jadi selalu ada. Hakikatnya sebelumnya memang sudah ada. Kalau tidak ada ya memang tidak ada. Jadi yang tidak ada ya tidak ada. Yang ada pasti ada. Nah, itu yang. Jadi di titik-titik ini ada selisih persepsi, bukan pertentangan. Yang menurut Ibn Rushd, Ghazali salah paham. Jadi kalau tidak ada, ya makanya kan kayak orang ngomong barang hilang itu tidak ada. Ya dia pindah tempat atau ganti bentuk atau jadi nggak ada. Dompetku kok hilang? Katanya siapa? Kalau dompetmu hilang, dompetmu paling dibawa siapa, dipegang siapa, sekarang ada di mana? Hanya saja nggak kamu. Tapi dia nggak hilang, karena awalnya sudah ada. Sebelumnya juga mungkin dia dalam bentuk kulit, dalam bentuknya sudah ada. Yang sudah ada nggak mungkin nggak ada. Yang nggak ada nggak mungkin ada. Itu logika kayak ini judek kamu mikirnya. Yang sudah ada mesti nggak ada ya kan? Kamu sebelum jadi manusia kayak gini kan paling dari setetes air. Airnya kan dari setetes apa? Mungkin dari sari makanan. Dari makanan bulat itu ada. Dari ada, nggak mungkin dari nggak ada jadi ada. Yang nggak ada pasti nggak ada. Yang ada nggak mungkin terus jadi tidak ada. Dengan pakai logika ini terus para filosof bilang ya alam pasti ada bahannya. Tidak kayak sulapan. Loh nanti jangan-jangan bahannya ini kodimnya nyainya Allah. Enggak, kodim dalam definisi apa dulu? Dari segi zat apa dari segi waktu? Nah itu yang pertama. Oke, itu tadi sudah. Ya nanti silakan dibaca. Kalau bagi Ibn Rushd, wujud itu ada 3. Ada wujud yang adanya karena sesuatu yang lain. Ada wujud yang adanya tidak butuh yang lain.
ada wujud yang tengah-tengah, antara-antara. Dirinya sendiri tidak butuh, tapi ada pendorong yang bikin dia butuh. Nanti itu silahkan dibaca sendiri. Problem kedua adalah problem pengetahuan Tuhan. Jadi ada beberapa filosof peripatetik, Ibnu Sina, Farabi khususnya, katanya Ghazali, dianggap Ghazali kafir karena mereka berpendapat bahwa Tuhan itu hanya ngerti yang besar-besar. Pengetahuan Tuhan itu hanya kuliyat. Tuhan tidak ngerti tentang juz'iyat. Jadi, ya misalnya Tuhan ngerti bahwa aku ngajar di sini malam ini mungkin urusan besar, tapi detail proses ngajinya penentunya aku. Tuhan ngerti bahwa mungkin kamu besok masuk surga, tapi prosedur masuk surganya urusanmu. Yang juz'iyat Tuhan gak ngurusi. Itu partikularitas dan universalitas. Tuhan ngerti yang besar-besar, hukum-hukum alam yang besar. Dan itu nanti hubungannya kan sama perbuatan manusia, bahwa manusia itu ya bebas ngurusi yang kecil-kecil. Tapi Tuhan ngerti hukum-hukum universal, bahwa kalau dia murtad kafir ya besok dia masuk neraka dan seterusnya. Nah, bagi Ghazali, klaim para filosof yang semacam ini mengindikasikan melecehkan Tuhan. Emangnya Tuhan gak ngerti sampai yang detail kecil-kecil? Kok berani bilang begitu? Nah, terus dibilanglah oleh Ibnu Rus, Ghazali sampean salah paham. Yang dimaksud para filosof itu tidak begitu. Yang dimaksud para filosof adalah pengetahuannya Tuhan tentang perincian itu tidak sama dengan pengetahuannya manusia tentang yang perincian. Jadi Tuhan tidak tahu tentang yang perincian versi perinciannya manusia. Contohnya gini loh, banyak hal kecil yang itu kalau Tuhan tahu itu malah mencederai kebesarannya Tuhan. Tak kasih contoh yang agak kasar. Misalnya, manusia, kamu tahu nggak rasanya perutmu mules pagi-pagi? Tahu ya, karena kamu pernah mules. Atau ada yang nggak tahu, nggak pernah mules sepanjang hidupnya? Rasa mules ini kan kamu ngerti kenapa? Kamu merasakan mules. Itu kan hal kecil namanya mules. Kamu ngerti tentang mules karena kamu pernah merasakan mules. Orang yang nggak pernah mules, kamu ceritain mules itu kayak gini, dia susah sekali membayangkan. Kayak gimana sih? Hanya diketahui oleh yang punya rasa. Nah, Tuhan tahu pengetahuan, dia ngerti tentang fenomena mules itu, tapi pengetahuannya Tuhan beda dengan pengetahuanmu. Levelnya, intensitasnya, keutuhannya nggak mungkin persis kayak kamu. Karena kalau persis kayak kamu, Tuhan harus mules duluan. Kan gitu. Kalau tanpa mules duluan, Tuhan nggak akan ngerti kayak kamu kan. Baru kalau dia mules, oh kayak gini rasa mules, berarti aku tahu tentang mules. Tapi kalau Tuhan mules itu kan nggak mungkin. Jadi pengetahuannya Tuhan beda dengan pengetahuan kita. Nah, itu pembelaannya Ibnu Rus pada para filosof. Jadi bukan itu maksudnya Farabi sama Ibnu Sina. Tuhan ngerti juga tentang partikularitas, tapi tidak seperti pemahamannya manusia tentang partikularitas. Karena pemahamannya manusia itu dinamis, berubah-ubah, kontekstual. Sekarang A, besok berubah-ubah. Kalau Tuhan ngerti juga yang berubah-ubah kayak gini, ya berarti merendahkan derajatnya Tuhan. Nah, itu bantahannya Ibnu Rus. Yang ketiga, kebangkitan jasmani. Memang Ibnu Sina, Farabi bilang besok yang dibangkitkan itu rohaninya. Jasmaninya sudah rusak. Kalau dibuka kuburan kan jelas sudah rusak itu. Hancur jasmaninya. Katanya Ghazali, Quran sudah bilang bahwa kita dibangkitkan, ya berarti jasmani sama rohani. Besok jasmani itu akan, yang sudah rusak itu akan diutuhkan lagi. Nah, Ibnu Rus membela para filosof. Ghazali tidak begitu.
Dia tetap setuju bahwa rohani yang dibangkitkan. Kenapa? Ya karena memang jasmaninya sudah rusak. Lu besok kan dikasih jasad baru. Tidak adil Allah kalau ngasih jasad baru. Dulu yang punya dosa jasad lama. Dulu yang melakukan kesalahan jasad yang lama. Kok sekarang dikasih jasad baru? Seandainya ada jasad baru yang dipentungi, yang dikeprui, berarti keliru harusnya. Terus itu. Dan katanya Ibnu Rus, pembalasan, penyiksaan, enak, ndak enak, sakit, sumpek, sedih, itu kan rohani, bukan jasmani. Bahwa di Quran terang-terangan Allah ngomong besok kepalanya dipukul pakai batu, pecah balik lagi. Lo kan memang ngomongnya di level khotobiyun, di level orang-orang yang kalau digambarkan secara abstrak nggak nyampe pikirannya mereka. Digambarkan sadis. Jadi terus neraka itu kan bayangannya kayak benjol, kayak pertukangan. Di situ ada gergaji, ada palu, ada linggis, ada itu kan bayanganmu kan gitu. Karena memang orang zaman itu disuruh mikir abstrak juga susah. Tapi hakikatnya kan di neraka kamu akan merasa sengsara, di surga kamu merasa senang. Intinya kan itu aja. Dan urusan rasa merasa itu kan rohani, bukan jasmani. Rohaninya disiksa, bisa kok jasmaninya seneng. Misalnya para pejuang, para mujahid zaman dulu mungkin disiksa tapi dia merasa bahagia besok segera ketemu. Itu kan rohaninya seneng meskipun jasmaninya disakiti. Jadi justru siksaan itu pada rohani, bukan jasmani. Rasa sakit itu pada rohani, bukan jasmani. Jadi jawabannya Ibnu Rus enggak. Ghazali salah paham lagi dengan para filosof. Yang dimaksud bukan itu. Memang rohani yang nanti dibangkitkan. Karena jasmani itu tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Yang kembali ke Allah itu kan rohani. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah itu kebangkitan jasmani.